Mudayakan menyimak sampai selesai, supaya kalian tidak salah kaprah dalam menyikapi pembahasan ini. Sebelumnya telah dibahas perihal sedulur papat, saudara sejati yang empat. Dalam hasanah pengetahuan Jawa, keempat saudara itu setia memberikan perlindungan kepada orang yang bersangkutan bila dia tetap memperhatikan diri sejatinya. Dalam bahasa Islamnya, dia termasuk golongan orang-orang beriman. Selama hidup di dunia dan akhirat, dia senantiasa dalam perlindungan beberapa malaikat. Dalam serat Wirid Hidayat Jati disebutkan bahwa saudara sejati yang mengiringi manusia adalah para malaikat. Setiap diri niscaya ada penjaganya. Dalam konsep Jawa, penjaga itu adalah saudara gaibnya sendiri. Sedangkan dalam konsep Timur Tengah, penjaga itu para malaikat. Ketuban adalah tempat kedudukan malaikat Jibril. Fungsinya adalah untuk memberikan petunjuk bagi perjalanan manusia. Ari-ari adalah tempat kedudukan malaikat Israfil yang berfungsi untuk memberikan keamanan dan kenyamanan. Yang berkedudukan dalam kerajaan darah adalah malaikat Israel. Fungsinya memberi kekuatan dan mengakhiri kehidupan. Dan yang menjadi tali pusar bagi kehidupan manusia adalah malaikat Mikail. Semuanya secara bersama membawa diri sejati selamat sentosa ke hadirat ilahi. Saudara empat dan pancer atau diri sejati kembali memenuhi kehendak atau irodat Tuhan. Irodat kembali kepada irodat. Dalam Al-Quran, surat Al-An'am diberitakan bahwa Tuhan mengutus malaikat-malaikat untuk menjaga manusia. Jika sudah waktunya untuk mati, maka malaikat itu menyempurnakan tugasnya dengan baik tanpa lalai sesaat pun. Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas semua hambanya, dan dia mengutus penjaga-penjaga untuk melindungimu. Jika seseorang sudah waktunya mati, maka utusan-utusan kami itu mewafatkannya tanpa keliru. Dia yang bersemayam dalam sukma sejati adalah penguasa tertinggi atas diri manusia. Karena itu, dalam hasanah ajaran Jawa disebutkan bahwa ketika seseorang sudah sampai pada makom level diri sejatinya, maka manunggal hamba dengan gustinya atau hamba dan Tuhannya. Sukma ada di dalam Hyang Sukma, dan Hyang Sukma ada di dalam Sukma, bagikan api dan kayunya. Ketika sang Sukma menubuh sebagai manusia, maka Gusti Zat Maulana, yaitu Tuhan, penguasa alam semesta, menghadirkan utusan-utusan untuk menjaganya. Di Arab, utusan-utusan ini dinamakan malaikat. Sedangkan di Jawa, mereka itu disebut saudara sejati manusia, karena mereka itu menemani manusia sejak terjadinya konsepsi atau proses kejadian manusia di rahim ibu. Diri sejati menubuh menjadi manusia, sedang mereka menubuh menjadi ketuban, ari-ari, darah, dan pusar. Tubuh-tubuh mereka luruh bersama keluarnya sang bayi dari rahim. Tapi sebagai diri, entitas, mereka tetap mengawal manusia selamanya bila manusianya tetap istiqomah, teguh dalam bertauhid, tidak berpaling kepada yang lain, hanya setia kepada Dia yang menyukma. Oleh orang Islam Jawa, saudara empat yang disebut malaikat di Arab dikenal sebagai Jibril, Israfil, Israel, dan Mikail. Apa artinya? Bagi pandangan Jawa, setiap diri sebenarnya diiringi oleh keempat jenis malaikat itu, sehingga di Jawa dikenal istilah
setiap orang ada Jibrilnya. Ketika mengiringi bayi dalam kandungan, Jibril menubuh sebagai ketuban. Tapi setelah bayi dilahirkan, fungsi Jibril adalah guru sejati. Karena itu dinamakan Ruh Al-Kudus, Roh Kudus atau Ruh Al-Amin, roh yang terpercaya atau roh suci. Disebut roh suci karena tugasnya senantiasa membimbing orang yang dijaganya. Karena itu, terus-menerus menjaga orang yang ditemaninya sejak awal, maka mereka tak pernah keliru dalam menjalankan tugas, yaitu ketika mereka mewafatkan orang yang diemban mereka. Dengan demikian, pandangan Jawa menolak adanya satu sosok makhluk yang tugasnya mematikan orang. Dan Syekh Siti Jenar pun menolak kehadiran malaikat-malaikat yang datangnya dari luar diri manusia. Menurut Syekh Siti Jenar, diri sejati dan saudara-saudara itu merupakan sumber kehendak atau irodat pada manusia. Mereka semua harus ditunggalkan menjadi satu tekad, satu irodat yang dikembalikan kepada Tuhan, Gusti Zat Maulana atau Sang Master di jagat raya ini. Tak ada lain, itulah makna ilaihi, illa Allah, ilaya, marjiukum, kepadanya Allah, aku, kembalimu semuanya. Di ayat yang lain disebutkan bahwa orang-orang yang meneguhkan diri bahwa Rob mereka itu Allah yang esa, maka malaikat-malaikat itu menunaikan kewajiban mereka untuk memberikan perlindungan di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, mereka memberikan perlindungan selamanya. Marilah kita perhatikan ayat-ayat yang berkaitan dengan perlindungan. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rob kami adalah Allah dan mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat mendatangi mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan sedih, dan kamu digembirakan dengan kabar bahwa kalian mendapat taman yang dijanjikan. Kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan akhirat, lahir dan batin. Kalian di dalam taman itu mendapat apa yang kalian kehendaki dan mendapatkan apa yang kalian minta sebagai hidangan dari Yang Maha Melindungi dan Maha Penyayang. Sengaja pada terjemahan itu, kata Rob tidak saya Indonesiakan karena kata ini aslinya bermakna master, maulana, seperti yang disebutkan Syekh Siti Jenar. Apa yang terkandung dalam pengertian Rob adalah pendidik dan pemelihara. Karena kata Allah diperkenalkan dalam hasanah bahasa Jawa, Syekh Siti Jenar tidak mau menerima sebutan Allah dengan pengganti kata Gusti Zat Maulana, Hyang Sukma, Hyang Widi, atau Hyang Manon, atau Yang Maha Mengetahui. Ini tidak berarti Syekh Siti Jenar tidak mengakui Allah, tapi Allah pada waktu itu baru menjadi sebutan untuk Tuhan yang ditawarkan kepada masyarakat Jawa. Dikatakan Syekh Siti Jenar bahwa Allah hanyalah hasil angan-angan para wali. Hal ini dapat dipahami karena Allah yang dimengerti oleh para wali belum tentu sama dengan yang diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam masalah ketuhanan, sebutan belum tentu menunjukkan kenyataan atau realitas yang dihayati oleh seseorang. Sebutan pengantin bagi anak kecil realitanya berbeda dengan yang dimengerti orang dewasa. Pada waktu itu, konsep Tuhan dalam sebutan Hyang Widi, Hyang Sukma, atau Hyang Manon lebih bisa dimengerti dan dihayati oleh masyarakat Jawa. Dan hal ini bisa dilihat pada tulisan-tulisan orang Jawa hingga sekarang, karena nama Allah atau nama lain dalam bahasa Arab tidak dipahami orang Jawa dengan benar. Maka Syekh Siti Jenar tidak ingin memperkenalkan nama itu kepada masyarakat Jawa. Bagi Syekh Siti Jenar, relasi antara hamba dengan Tuhan itu lebih penting daripada nama Allah itu sendiri.
Kembali kepada ayat-ayat itu, malaikat turun kepada orang yang meneguhkan pendiriannya bahwa Robnya itu Allah. Kata turun bagi budaya Timur Tengah yang berkonsep langit itu menunjukkan datangnya kemuliaan kepada seseorang, bukan dari atas ke bawah. Dalam konsep ruang dan waktu, pada siang hari matahari berada di atas kita, tapi pada malam hari matahari di bawah kita. Kalau konsep ini yang diterapkan, pada malam hari malaikat bukan turun dari langit, tapi naik dari langit ke bumi. Sebagai orang Jawa, ayat itu dapat dipahami bahwa keteguhan seseorang kepada dia membuat saudara empatnya rela melindunginya. Sehingga suara hati yang muncul bersifat memberikan dorongan hidup optimistik. Dengan demikian, lenyaplah berbagai ketakutan, kesedihan, kecemasan dalam hidup ini. Nah, melepas irodat artinya menyatukan diri sejati dan saudara-saudaranya untuk kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi bagaimana kita dapat menyatukan mereka kalau kita tidak pernah mengenalnya? Bagaimana kita bisa mengajak pulang jika kita tidak mengetahui siapa mereka? Kalau yang diajak itu entitas negatif, kita tidak bisa keluar dari tarikannya. Tersesat. Perhatikan kembali makna irodat pada uraian sebelumnya. Irodat adalah kehendak tanpa runding. Irodat bukanlah hasil negosiasi. Irodat bukanlah sebuah tawaran. Dengan demikian, irodat bukan datang dari luar diri. Apa yang ditawarkan dari luar diri manusia bukanlah irodat. Apa yang berasal dari luar diri sebenarnya keinginan. Daya tarik negatif dunia terhadap diri manusia, agar manusia tetap terperangkap di dalamnya dan tidak pernah bisa kembali kepadanya. Agar dapat kembali kepada Tuhan, Sang Master atau Zat Maulana, manusia harus menggulung habis ketiga entitas yang membuat manusia menubuh di dunia ini. Ketiga entitas itu adalah napas, kodrat, dan irodat. Mati raga tidak berarti matinya kodrat dan irodat. Kalau hanya raga yang ditinggalkan, sang diri manusia tidak akan dapat kembali kepadanya. Badan nafs tidak akan jauh dari alam materi. Seseorang yang sudah mampu mengalami praktek tingkat jiwa lawama, jika manusia mati, jiwa ini tidak mau kembali ke dalam tubuh. Juga berlaku sebaliknya. Bila jiwa ini tidak bisa kembali ke dalam tubuh, maka manusianya mati. Tapi tingkat kematiannya baru di tahap eterik, masih keluyuran di bumi. Berarti sudah bisa melepaskan nafsnya sesuai dengan tingkat nafs yang dikuasainya. Ini tidak berarti orang yang tidak pernah ngeraga sukma tidak bisa melepaskan nafsnya, karena pelepasan nafs agak alami sifatnya. Maka pada umumnya orang dapat melepaskannya. Yang menjadi kunci pada pelepasan nafs adalah sifat pasrah total. Kondisi berserah diri secara total ini diperintahkan dalam Al-Quran. Yang pertama, pemberitahuan Ibrahim kepada kedua putranya. Yang kedua, seruan Nabi Muhammad kepada orang-orang beriman. Dan Ibrahim berwasiat kepada putra-putranya. Demikian pula Yakub. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu. Karena itu, janganlah kamu mati kecuali kamu menjadi orang yang berserah diri. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati kecuali kamu menjadi orang yang berserah diri. Di masa Ibrahim telah memilih hidup dengan perilaku yang benar, yang jujur, dengan hanya mengakui hanya ada satu kekuatan, yaitu Tuhan. Kejujurannya yang tidak mau berkompromi dengan para elit yang menghamba kepada berhala itu, membuat langkahnya ada di jalan yang benar. Langkah hidup yang pasrah total ini yang diwariskan kepada anak cucunya, yaitu mati dalam keadaan berserah diri sepenuhnya kepada Dia yang Maha Sempurna. Jadi bukan mati karena terpaksa.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan hal yang sama kepada umatnya, agar mampu menjadi orang yang berserah diri hingga datangnya kematian. Umatnya diperintahkan untuk bertakwa yang sebenar-benarnya, bukan hanya sebagai lip service, cuma diucapkan sebagai pemanis pergaulan. Takwa yang sebenarnya adalah sikap hidup dan pendirian untuk memilih berada di jalan yang benar, bukan karena harta maupun kekuasaan, tapi karena memilih jalan lurus. Menurut Syekh Siti Jenar, hidup yang tidak terhanyut dalam gebyar dan kilauan harta benda, tidak terperangkap oleh kekuasaan. Harta benda dan kekuasaan adalah wujud dunia. Dalam kitab yang lebih tua dari Al-Quran pun disebutkan bahwa siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Orang yang mampu hidup tanpa terpikat oleh kenikmatan harta benda dan kekuasaan akan dapat hidup berserah diri secara total. Tidak ada lagi yang perlu ditakuti dan dicemaskan. Bila dia belum mengetahui siapa yang menjadi penjaganya, maka saudara empat itu akan menolongnya. Memang sedikit kecemasan atau kekhawatiran itu masih ada jika dia tidak tahu saudaranya. Karena itu, orang Jawa menanamkan ajaran tentang saudara empat ini kepada anak cucunya. Namun, sekarang ajaran ini sudah menjadi formalitas dalam ritual. Tidak ada pemahaman dan penghayatannya lagi. Setelah lepasnya napas, secara kilat diikuti dengan lepasnya badan spiritual atau alam spiritual, kosmik, dan nirwana atau rasa, dan digulung habis bersama menunggalnya diri sejati dan keempat saudaranya kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti telah diterangkan bahwa mati adalah kesempurnaan yang Maha Kuasa atas hambanya. Artinya, dengan melalui mati itulah manusia bisa menyempurnakan dirinya. Dalam ajaran Jawa, manusia hidup ini hendaknya olah laku sehingga terciptanya suasana ananeng, ananing, aninung, aninang, yaitu suasana yang membuat orang hatinya tenang dan pikiran jernih. Dalam kondisi seperti itu lahirlah pengetahuan sejati yang menjadikan orang mengetahui tempat dan tujuannya, dunung, sehingga dia dapat mengambil langkah yang tepat. Dan orang seperti itu memiliki kewenangan dalam hidup ini untuk memberi petunjuk bagi orang lain. Kemudian orang mempersiapkan diri dalam perjalanannya menyongsong kematian. Disebutkan bahwa dalam menyongsong kematian seseorang harus menyadari 3 hal, yaitu syahadat tanpa iman, takbir tanpa tauhid, dan sakaratul maut tanpa ma'rifat. Syahadat tanpa iman adalah kesaksian terhadap realitas tunggal. Jadi bukan pengucapan kalimat syahadat sebagaimana kepercayaan. Pada tahap ini, seseorang telah menyadari sepenuhnya bahwa yang ada itu adalah kebenaran tunggal, bukan kebenaran dari ajaran ini atau ajaran itu, bukan pula kebenaran yang diberitahukan oleh A, B, atau C. Dalam bahasa pergaulan, enaknya rasa tempe itu bukan karena diberitahu oleh orang lain, tapi karena telah merasakan sendiri. Bila seseorang telah bisa menyaksikan kebenaran tunggal tanpa kepercayaan, kalau toh itu disebut kepercayaan namanya hak al-yakin, maka dia telah bersyahadat tanpa iman. Takbir tanpa tauhid adalah terasa hilangnya diri kita karena tenggelam dalam zat Allah yang maha benar. Jadi bukan sebatas pengakuan bahwa Tuhan maha besar atau baru pada tahap kepercayaan bahwa dia itu maha esa, tetapi fana dan bako terasa manunggal menjadi satu. Merasa fana sebagai hamba dan sekaligus merasa tenggelam di dalam kebesaran dan kebakoannya. Bagaimana ikan teri kecil yang hidup di tengah samudra raya, dia tidak merasakan lagi bahwa dia hidup di air, tetapi merasa hidup di dalam yang maha hidup. Sakaratul maut tanpa ma'rifat, karena semua sudah digulung menjadi satu. Yang disaksikan cuma satu, zat, sifat, af'al, atau perbuatan dan asmanya ternyata satu. Tidak disaksikan lagi adanya sekat-sekat atau hijab antara zat, sifat,
af'al dan asma, yang mengetahui dan yang diketahui, yang menyaksikan dan yang disaksikan manunggal. Tidak ada dua, hanya ada satu realitas, bukan dua entitas, tetapi juga bukan satu. Menurut wirid tersebut, orang yang menjemput maut harus memahami cara menggulung ketiga entitas, napas, kodrat, dan irodat. Pertama, menarik energi kehidupan mulai dari kaki dengan mengucapkan la syukra illa Allah. Tak ada yang disyukuri atau dipuja kecuali Allah. Kedua, ketika daya hidup tersebut sampai di lutut, dibarengi dengan ucapan lama Buddha illa Allah. Tak ada yang diibadahi kecuali Allah. Ini adalah ucapan yang menegaskan bahwa tidak ada yang diibadahi di luar diri manusia, karena Tuhan bukan entitas yang ada di luar manusia. Tuhan adalah realitas yang melingkupi semua. Dia meliputi segala sesuatu. Ketiga, setelah daya hidup, nyawa atau roh itu sampai di pusat, dibarengi dengan ucapan la maujuda illa Allah. Hakikat wujud itu hanyalah Allah. Segala sesuatu fana kecuali wajahnya. Keempat, ketika nyawa sampai di jantung, dibarengi dengan ucapan lama sudah illa Allah. Tak ada yang dituju kecuali Allah. Maksudnya, hanya Dia yang menjadi tujuan dalam perjalanan hidup ini. Tidak ada tujuan yang lain kecuali Allah. Kelima, ketika nyawa sampai di kerongkongan, dibarengi dengan ucapan huwa illa Allah. Hanya Dia kecuali Allah. Keenam, ketika nyawa sudah sampai di muka, dibarengi dengan ucapan la haqqa illa Allah. Tak ada yang hak kecuali Allah. Ketujuh, ketika nyawa sudah berada di titik ajna, sedikit di atas titik tengah kedua mata, dibarengi dengan ucapan aku iki urip, aku ini hidup, yang dalam mistik Timur Tengah diucapkan Yahu, wahai Dia. Nyawa, entitas yang menjadikan tubuh hidup, yang sekarang sampai di Baitul Makmur, ini dilepas kepergiannya dengan ikhlas kepada Zat yang Maha Agung. Wirid tersebut merupakan akulturasi, menyatunya unsur-unsur Jawa dan Islam. Jika masih di dalam budaya Jawa, tidak perlu mengucapkan mantra, tapi cukup dengan kekuatan eling lan waspada. Selalu sadar dan awas terhadap kenyataan hidup ini. Eling lan waspada adalah kondisi jaga baik dalam keadaan bangun maupun tidur. Walau alam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Semua tata cara menjemput maut ini disarikan dari ajaran luhur yang terdapat di serat wirid Hidayat Jati.